kepala dan bokong susah. Ya, yang melenting yang mana, yang keras yang mana gitu ya. Maka kalau USG ya 99,99% posisinya kelihatan. Apakah kepala di bawah, di atas, di samping ya. Kakinya di mana kita juga bisa tahu. Denyut jantung janin ini harus dilihat di jijinya, harus dilihat. Jadi bayinya itu hidup atau tidak. Kalau tidak hidup ya sudah. Kalau hidup maka kita teruskan ke yang lain-lain. BPD itu biparietal diameter, HC itu head circumference, ini artinya kepalanya. BPD itu artinya dari kanan kiri berapa ukurannya, lingkarannya berapa, ini kita ukur. FL itu femur length, panjang paha kita ukur. AC itu abdominal circumference, lingkar perut diukur. Maka dari BPD kepala ini, panjang paha dan lingkaran perut, kita bisa menduga atau memprediksi taksiran berat janinnya. Ya, jadi taksiran berat janin diperkirakan dari BPD atau kepala atau HC, dua-duanya boleh, satu saja boleh, kemudian panjang paha dan lingkar perut. Kemudian kadang-kadang juga perlu kelaminnya. Jadi kelamin tidak wajib pada USG, tetapi kalau pada kelainan-kelainan tertentu, kelamin harus tahu. Jadi misalkan ada kelainan janin pada kandung seminya, kita harus membedakan lagi perempuannya. Ada ibu yang misalkan kelainan-kelainan darah, talasemi, maka kalau talasemi pada laki-laki banyak yang fatal, kalau pada yang perempuan banyak yang tidak fatal, dan seterusnya. Nah, itu baru kita perlu kelaminnya. Kalau tidak ya hanya untuk senang-senang. Plasenta dari lokasinya di atas, bawah, atau plasenta previa tadi mudah. Gradasinya itu makin bayi makin tua usianya, aterem, maka gradasinya makin tinggi. Gradasi itu kita lihat dari pengapurannya. Jadi plasenta itu kalau sudah tua umur kehamilannya, plasentanya itu mulai ada pengapuran. Jadi kayak orang ya, kalau orang makin tua, kayak saya gitu, mulai ada pengapuran pada tulang, sering nyeri-nyeri, kayak duduk juga kadang-kadang sakit. Tapi kalau untuk Anda semua kan rasanya sih nyaman, kayak mencolot-mencolot barang enak ya. Jadi belum ada pengapuran. Jadi gradasi itu nanti kita lihat juga. Ukurannya, ada plasenta yang terlalu besar, ada plasenta terlalu tebal, ada plasenta terlalu tipis, dan lain-lain kita lihat. Pada orang kencing manis, seringkali plasentanya itu tebal sekali dan besar. Sering demikian. Kalau pada bayi yang IUGR, seringkali plasentanya kecil dan tipis. Jadi itu kita bisa melihat juga. Kemudian kelainan-kelainan dari plasentanya, misalkan ada tumor di plasenta, ada solusio di plasenta, kita juga melihat karena solusio itu ada darah yang ngantong di belakangnya plasenta, kita bisa melihat. Ada infak itu artinya darahnya tidak bisa masuk plasenta, ini kita juga bisa melihat. Jadi ini semua bisa kita lihat. Ketuban itu normal, jadi ada jumlahnya, nanti ada ukurannya. Kemudian polihidramnion kalau terlalu banyak, oligohidramnion tidak kalau terlalu sedikit. Jadi dua-duanya ini tidak normal. Karena amnion itu diproduksi oleh kencing, ya kemarin kan sudah ya. Kalau diproduksi oleh kencing, maka kalau bayi itu kencingnya banyak, kencingnya normal, ketubannya normal. Kalau kencingnya banyak, maka jadi polihidramnion. Kalau dia kencingnya minimal, oligohidramnion. Ya, itu ya. Kemudian kencing itu amnion itu dari mana ada yang produksi tapi dia dikeluarkan dari mana kan susah ya. Ternyata amnion itu dikeluarkannya kalau diproduksi dari air seni, keluar dari alat kelaminnya dari bayinya, kemudian dia itu hilangnya dengan cara dihisap. Jadi dia itu ditelan oleh bayinya kembali. Jadi berupa lingkaran terus gitu ya. Jadi dihisap, dikeluarkan, dihisap, dikeluarkan sehingga akhirnya keseimbangannya baik hingga jadi normal. Kemudian kelainan-kelainan janin. Kepalanya kita lihat, apakah kepalanya kecil sekali? Kalau kecil sekali kita lihat, batok kepalanya ada enggak? Kalau enggak ada anencefal. Kalau ada berarti mikrosepali. Kemudian kita lihat, oh ternyata terlalu besar. Oh mungkin ini hidrosepalus, jadi kepalanya kalau besar. Kemudian kita lihat perutnya ada benjolannya, ada tumornya. Oh mungkin omfalokel, mungkin gastrosisis. Kalau yang keluar itu hanya usus dan heparnya tanpa ada selaputnya, namanya gastrosisis. Kalau omfalokel itu ada selaputnya, jadi masih terlindungi selaput. Kemudian kita lihat lehernya tadi, adakah tumor? Tumor itu bisa dari tiroid, bisa kalau isinya cairan namanya hygroma. Jantungnya apakah ada kebocoran? Kebocoran ini nanti ada defect dari atrium septal. Jadi atrium septal defect atau ventricular septal defect. Jadi ada bolongannya atau kebocoran dari jantungnya. Kita bisa juga lihat.
ginjalnya ada tidak, besar tidak, tumor apa tidak, dan hidrops. Ya hidrop tadi ya, yang kemarin saya sebutkan kalau bayi anemi bisa terjadi hidrop karena cairannya numpuk di tubuhnya. Nah ini yang seringkali berulang, yaitu pada ibu-ibu kelainan darah, yaitu ibu yang masih ingat apa kemarin? Yang ya, yang suaminya resus positif nanti bisa terjadi hidrop yang berulang. Jadi hidrop fetalis gitu. Makanya nanti di sini sekarang fetal hidrop itu sering kali hidup karena kita sudah bisa melakukan transfusi janin. Ya, apa kontraindikasi dari USG ini? USG yang 3 dimensi atau 4 dimensi ya. Jadi ini kita bisa melihat matanya melek, hidungnya bolongannya jelas ya. Jadi itu bisa senyum, bisa melet. Ini kita bisa lihat. Kontraindikasi tidak ada. Karena ya kecuali kalau misalkan di perutnya itu pada ibu yang luka bakar gitu ya, infeksi berat itu ya jangan, ya apa boleh buat karena nanti kan akan mengganggu luka dari ibu dengan kita tempeli jeli maupun kita tempeli probe ya. Tapi secara umum pada ibu yang tidak ada yang aneh-aneh dari dinding perutnya, tidak ada kontraindikasi. Ya. Nah, ini kalau kita dari USG, pemeriksaan mana saja yang bisa kita melihat bahwa bayinya bisa ditentukan bayi baik atau tidak. Yaitu pertama dari ukurannya. Dari ukurannya maka kita bandingkan. Atau dari taksiran berat janin atau dari ukurannya. Kalau besar bayinya sesuai dengan umur kehamilan, bayi yang normal. Gitu ya. Nanti ada apa namanya, ada grafiknya. Ya jadi kayak grafik bayi itu ya. Yang di KMS itu loh. Nah itu juga gitu. Kalau nanti kita USG, oh umurnya sekian, beratnya sekian, maka kita lihat grafiknya. Kalau dia itu di atas grafik, oh mungkin bayi besar, oh mungkin ini ibunya kencing manis, periksa gula darah dan seterusnya. Oh bayinya kecil, oh loh, kenapa kecil? Oh mungkin dia itu ada preeklamsi, mungkin ada kelainan-kelainan yang lain, maka kita eksplorasi. Ya gitu ya. Jadi dari besar bayinya kita bisa melihat kesejahteraan. Kalau bayi normal berarti bayi sejahtera, bayi baik. Kemudian jumlah ketubannya tadi, kalau kencingnya berkurang, berarti bayi itu minumnya kurang, kan gitu kayak kita puasa. Kalau minumnya kurang, maka kencingnya sedikit. Nah, kencingnya sedikit jadi oligohidramnion. Jadi menunjukkan bahwa asupan dari ibu ke bayi berkurang, jadi oligohidramnion. Maka bayinya kemungkinan distres kronis, distres lama, gitu ya. Kemudian kematangan plasenta tadi, ya tadi kita tunjukkan gradasi plasenta, makin plasentanya makin usia tua, makin putih. Jadi makin banyak titik-titik dari kalsifikasi atau pengapuran. Ya. Aliran darah ini yang penting sekali ya. Ini jadi seperti NST ya. Aliran darah itu kita langsung secara dengan USG kita pakai warna, kemudian kita lihat aliran darahnya. Aliran darah itu kita bisa melihat arteri umbilikalis. Jadi dari janin ke plasenta ya. Itu kita bisa melihat. Kalau aliran darahnya tidak normal berarti janinnya tidak normal. Itu sangat secara langsung kita bisa melihat. Arteri cerebri media, jadi arteri yang ada di otak bayi. Kita juga bisa melihat kalau bayinya tidak sehat, maka aliran darahnya ke otak lebih banyak karena secara otomatis kita atau bayi tersebut akan menyelamatkan organ-organ yang penting. Jadi organ penting dari bayi itu adalah otak, jantung, dan kelenjar adrenal. Maka pada bayi yang kekurangan oksigen atau kekurangan tadi, maka biasanya aliran darah yang ke otak lebih banyak daripada yang ke tempat lain. Gitu ya. Maka ini kita bisa melihat ductus venosus. Ductus venosus itu artinya yang dari tali pusat masuk ke arah jantung. Bagaimana alirannya? Kalau ductus venosus alirannya berkurang, maka berarti bayi itu memang betul kekurangan. Arteri uterina itu yang dari ibu masuk ke janin, masuk ke rahim. Nah, dari arteri uterinanya nanti masuk ke ibu, dari ibu masuk ke janin, ke rahim, kemudian masuk ke plasenta. Nah, kalau arteri uterinanya kecil atau tidak lebar, maka seperti pada preeklamsi kan pembuluh darahnya menyempit sehingga akhirnya tensinya tinggi. Nah, kalau menyempit maka otomatis yang ke janin berkurang. Kalau ke janin berkurang seringkali pada preeklamsi disertai dengan IUGR, bayi kecil, dan oligohidramnion. Gitu ya.
Itu. Jadi ini sangat penting sekali USG itu untuk mengetahui kesejahteraan janin. Makanya sekarang semua rumah sakit itu kita anjurkan supaya mempunyai alat USG di VK bersalin. Jadi begitu datang kita USG. Jadi gitu. Di USG oh bagus ya sudah boleh lahir biasa. Tapi kalau kita USG ternyata bayinya kecil dan oligohydramnion, maka kita tidak memperkenankan bayi itu lahir lewat bawah. Karena kalau bayi lahir lewat bawah kan mesti ada HIS. Begitu ada HIS, otomatis aliran darah yang ke ibunya berkurang kan gitu ya. Karena rahimnya berkontraksi, maka pembuluh arteri uterinanya jadi menyempit, jadi kecepit. Maka alirannya berhenti. Nah kalau alirannya berhenti pada janin yang normal, berhentinya dalam 1 menit, maka bayi masih normal. Karena dia punya cadangan oksigen di plasenta. Tapi kalau pada yang plasentanya kecil pada IUGR ini, cadangannya minimal, maka dengan berhentinya darah dari ibu ke janin, maka membahayakan. Padahal kita tahu HIS itu, kalau orang infartu itu HIS-nya mungkin paling tidak 100 kali ya, mulai dari awal. Nah ini kalau 100 kali ini bisa IUFB. Maka pada IUGR dan oligohydramnion, ya sudah, kalau dia itu kita menemui itu ya sudah dilahirkan secara operasi. Ya, jadi ini penting. Ya ini kelainan-kelainan yang bisa dilihat. Jadi ini misalkan pada bayi ini ya. Bayi ini kita lihat matanya, hidungnya. Lah ini ada bibirnya ada yang tidak normal ya. Ini kita bisa lihat. Jadi mudah sekali dengan USG itu kalau kita bisa tahu. Ini bayi besar, bayi normal. Ini bayinya kecil, kita lihat tangannya kurus, kakinya kurus, kulitnya tipis ya, keriput ya. Pada ini kan tampak montok gitu ya. Jadi ini bagus ya. Dindingnya juga kulitnya ya. Nah ini kan kelihatan kurus dan wajahnya tampak seperti wajah orang tua. Nah ini adalah IUGR yang sudah dilahirkan. Pak ini tali pusatnya juga tipis ya. Ini normalnya tali pusatnya tebal besar. Kita lihat juga plasentanya tadi setelah diukur tadi dan setelah lahir kita bandingkan. Ini yang normal tali pusatnya juga besar segar. Ini pada yang IUGR, ini plasentanya kecil. Ini plasentanya yang besar. Ini tadi Doppler tadi ya. Jadi aliran darahnya itu kita periksa dengan namanya Doppler ya. Jadi aliran darah kita kasih warna merah ini dan biru. Merah itu artinya yang menuju ke atas, biru menuju ke bawah. Jadi berkebalikan. Jadi kalau warna merah ini kemudian kita lihat kita pakai alat ini ada namanya ada alatnya ini dipaskan di sini. Kemudian begitu pas kemudian kita pencet tombol untuk Dopplernya jalan. Maka Dopplernya akan muncul. Nah ini namanya ini gambar Doppler. Nah, gambar Doppler ini kita bisa melihat kalau demikian ini adalah normal. Ini adalah pucuk ini sistolik. Jadi pada saat sistolik dia itu memancarnya paling tinggi, diastolik dia memancarnya paling rendah. Gitu ya. Jadi ini sistolik dia. Nah, ini dari sistolik dan diastolik ada ukurannya. Nanti kalau sistolik dibanding diastolik tertentu, maka ini aliran darahnya berkurang gitu ya. Jadi ini dari Doppler sangat mudah. Ini ketuban. Ini amniotic fluid index. Jadi artinya indeks dari cairan amnion ya. Ini ada ukurannya sentimeter. Normalnya kalau pakai amniotic fluid index adalah 8 sampai 18 ya. Kalau ternyata kita ukur ternyata pada kehamilan misalkan ini kehamilannya ini 30 minggu di sini ya. Oh, ini 32 minggu. Misalkan ini 32 minggu diukur ternyata ketubannya jumlahnya hanya 5, maka kita 5 mana? 5 di sini ya, antara 4 5 kita tarik ke sana 32 minggu. Loh, berarti di bawahnya rata-rata. Ini misalkan ini 6 ya, 6 pada 34 6 minggu. Maka ini di bawah. Nah, ini disebut oligohydramnion. Maka berarti bayinya tidak normal. Tapi kalau dia itu misalkan ternyata 34 minggu, ternyata cairan amnionnya jumlahnya 30, kita lihat 30 sini. Oh, terlalu banyak. Berarti dia polihidram. Itu ya. Jadi gampang artinya membuka USG-nya di sini. Ini ada kelainan-kelainan yang lain. Ini kepala, bisa bayang nih ya, ini kepala, ini leher, ini tali, ini punggungnya, ini jantungnya. Ya. Maka ini perutnya kita di sini kita lihat lehernya, ada benjolan 1. Ini apa benjolan ini? Ini adalah tali pusat. Jadi ada lilitan 1 kali. Kalau kita lihat ini lehernya, ini punggung, ini kepalanya, ini leher, ini punggung. Kita lihat ada 2 kali benjolan. Berarti dia lilitannya 2 kali. Kalau ini lilitannya 3 kali ya, 3 kali. Kalau ini lilitannya banyak sekali. Ini kita lihat 4 kali atau lebih. Yang 4 kali atau lebih dan ternyata ini jumlah lilitannya adalah nanti saya tunjukkan.
adalah 7 kali. Jadi ini 7 kali kita bisa diagnosisnya. Jadi lilitan tali pusat itu 7 kali. Ya ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau 7 ya enggak mungkin bisa lahir sendiri, maka kita seksiu gitu ya. Jadi banyak yang kita bisa dari itu semua, banyak sekali dari lilitan tali pusat ya. Ini seperti ini jari, punya jari ya. Jari kita hitung bayinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh kebanyakan jarinya, maka disebut polidaktili. Daktili itu artinya jari. Poli itu lebih ya, jadi jumlah jarinya lebih. Wah ini ada yang tidak normal. Gitu. Polidaktili. Nah, kemudian ada lagi apa? Ah ini polidaktilnya kita lihat. Kita lihat ini kita bisa mendiagnosis pada bayi yang kecil. Ini kita lihat ini jari saya aja segini. Ini jarinya bayi segini. Jadi ini masih sangat kecil sekali bayinya. Ini kita bisa melihat. Ya. Kakinya pun demikian. Jadi semuanya polidaktili. Jadi pada tangan, pada kaki semua polidaktili. Baik, itu adalah USG. Jadi kita masih ada waktu ya mungkin 3/4 jam ya. Jadi setengah jam nanti kita CTG, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi. Baik, jadi pemeriksaan kardiotokografi. Jadi kardiotokografi, kardio itu jantung, toko itu uterus atau gerak uterus, grafi itu gambaran tadi ya. Jadi ini gambaran untuk melihat rahim dan jantung janin gitu ya. Jadi ini nanti ini alatnya, ini ada alatnya, ini ada probe-nya yang masuk yang ditempelkan ke tubuh ibunya, perut ibunya, kemudian ada gambarnya. Ya. Dari kardiotokografi namanya kardio itu jantung. Jadi yang kita nilai denyutnya. Kemudian tokografi itu artinya uterusnya, jadi dari kontraksi uterusnya. Kemudian jantung tentu saja dipengaruhi oleh gerak janin, ya kan gitu. Kalau misalkan panjenengan semua sekarang kan duduk di sini, dihitung gerak jantungnya. Oh ternyata 80 misalkan gitu ya. Kemudian aduh kok kebelet pipis, cepat-cepat kebelet pipis, cepat ke belakang, kemudian balik lagi dengan cepat-cepat supaya enggak telat gitu. Maka begitu Anda duduk lagi setelah berjalan dengan cepat atau lari, maka dihitung lagi, maka denyutnya akan naik, kan gitu ya. Nah, itu artinya bahwa gerakan dari Anda itu berpengaruh akan meningkatkan denyut jantung Anda kalau susunan saraf di otak kita normal. Kalau susunan saraf otak kita matang gitu ya, akan demikian. Makanya itu nanti kita juga melihat pada janin itu kalau janin bergerak, maka normalnya denyut jantungnya juga akan naik kan gitu ya, sama dengan kita ya. Kalau susunan saraf janinnya normal. Nanti kita lihat ya. Kalau susunan saraf janinnya tidak normal atau hipoksia karena kekurangan oksigen atau bayi-bayi yang distres, maka dengan adanya gerak janin seringkali denyutnya tidak berubah karena susunan sarafnya jadi tidak normal gitu. Nanti kita lihat. Nah, ini alatnya. Ini alat ada yang modern itu di sini juga sudah tampak di sini, kemudian dari tampaknya ini diprintkan ke sini. Kalau ada alat yang tidak terlalu modern, ini alatnya ini tidak ada gambarnya tapi ada frekuensinya 132 kali, ini 7 menit misalkan gitu ya. Maka ini ada probe-nya 1, 2. Probe 1 ini nanti ditempelkan di tempatnya jantung yang paling kencang, nanti kan kita dengarkan di JJ. Oh, yang kencang di bawahnya udel, maka yang ini ditaruh di bawah udel. Satunya ditaruh di fundus, tujuannya untuk mendeteksi kontraksi rahim. Ya. Kemudian ini apa yang kayak hulek-hulek ini? Ini yang disebut sebagai vibroacoustic stimulation. Jadi stimulasi vibroakustik. Jadi pada bayi yang misalkan yang kemarin kita diskusikan bahwa bayi itu ada kalanya tidak bergerak. Karena bayi itu kadang-kadang tidak bergeraknya itu bukan tidak normal tapi normal, yaitu bayi yang tidur kan gitu. Maka bayi tidur itu dibangunkan dengan vibroacoustic stimulation ini. Maka ini dipencet, ini nanti ada pentilnya di sana ya, dipencet, cetik gitu. Begitu dipencet maka dia mengeluarkan gelombang vibroakustik. Vibroakustik itu seperti telepon itu ya. Telepon yang ada getarannya. Ada ya. Kan HP ini kan kita bisa nyetel ada getarannya apa enggak. Nah kalau ini ada getarannya dan suaranya ada, itu disebut vibroakustik. Nah ini vibroakustiknya kita pencet, maka di jantungnya ini atau di alatnya ini nanti ini dipencetkan ke arah kepala bayi, maka ditempelkan ke arah, misalkan bayinya di bawah ya di arah perut ibu yang di kepala bayi, dan dipencet, seret gitu, maka dia akan mengeluarkan vibroakustik. Maka jadi bayinya seperti dikagetkan, gitu langsung bayinya mesti
gerak-gerak. Jadi gitu ya. Jadi tujuannya supaya kita tidak nunggu terlalu lama. Jadi bayinya diganggu supaya dia bergerak. Kalau bayi normal maka dia gerak. Ya, ini ya. Jadi ini alat yang ditempatkan di jantung grupnya ini ya. Satunya di fundus, tujuannya untuk melihat kontraksi rahim. Ini ya, di fundus ini yang jantung. Ya, kemudian teruskan ke alatnya ini. Lah ini alat yang makin lama dia angka-angka biasa dengan ada gambaran yang keluar dari grafnya itu gambarannya. Ya, ini ya. Ini secara fisiologi ini adalah kontraksi uterus. Ini rahim, dinding rahim ya. Ini adalah plasenta. Ini adalah pembuluh darah yang dari ibu menuju ke bayi, arterinya. Ini yang dari bayi menuju ke ibu. Ini dalam keadaan normal, uterus tidak berkontraksi, maka dinding uterus ini tekanannya 10 mm air raksa. Kelihatan ya ini ya. 10 mm air raksa. Sementara aliran darahnya di arteri itu dia itu masuk ke dalam rahim dengan kekuatan atau pancarannya ke pressernya itu 85. Karena ini 85 ini 10 ya. Maka dia aliran darahnya bisa masuk. Ya, tampak ya ini 85, ini 10, maka aliran darahnya masuk ke sana. Maka maka plasentanya ini mendapatkan darah dari ibu tersebut ya pada keadaan normal. Tapi kalau pada keadaan dia berkontraksi, ototnya memendek, maka pembuluh darahnya kejepit. Ya, karena dia itu berkontraksi, kontraksinya rahim itu 120 mm air raksa. Jadi lebih besar daripada kekuatan dari arteri, sehingga arterinya akhirnya tidak bisa masuk karena ini kejepit, maka aliran darah di sini tidak ada yang memberikan darah, sehingga di sini alirannya ya tetap di sini. Maka pada bayi yang normal, HIS itu kan waktunya kira-kira kurang dari 1 menit ya, paling pol kan 1 menit. Nah kalau dia itu 1 menit, maka di sini masih ada cadangan oksigennya. Ini bisa untuk oksigenasi bayi. Tapi kalau lebih dari 1 menit, misalkan 3, 4, 5 menit, maka cadangannya hilang. Nah cadangannya habis, maka bayinya tidak baik. Makanya ya alhamdulillah, sunatullah ya bahwa kontraksi rahim itu maksimum 1 menit, sehingga akhirnya bayinya masih mencukupi bayi normal. Tapi kalau bayi distres, plasentanya tipis, oksigen di sini hanya sedikit, maka ini begitu dipencet dalam waktu 1 menit, mungkin dalam waktu 15 detik ini sudah oksigennya habis. Gitu ya. Begitu oksigen habis, maka aliran darah yang ke bayinya akan sangat berkurang. Gitu ya. Maka jadi distres. Jadi itu adalah fisiologi kenapa pada kontraksi rahim terjadi aliran darah ke bayinya berkurang. Jadi ini adalah fisiologi bagaimana terjadinya. Ini kalau kita ngomong CTG itu kardiotokografi. Jadi kardiotokografi itu ada 2, yaitu kardiotokografi yang tanpa tekanan yang disebut non-stress test, disingkat NST. Ada juga yang disebut stress test atau contraction stress test. Nah, tekanan pada orang hamil itu asalnya hanya dari satu, yaitu dari kontraksi rahim. Ya. Jadi kalau pada ibu yang in partu, kalau diperiksa ini dengan alat ini, namanya bukan NST, tapi namanya stress test atau contraction stress test karena rahimnya berkontraksi. Tapi kalau di poliklinik dengan tanpa ada kontraksi rahim, maka namanya non-stress test. Itu ya, jadi beda. Non-stress test itu kalau tidak ada kontraksi, kalau stress test itu ada kontraksi. Tapi supaya tidak keliru, yang aman pakai nama CTG atau kardiotokografi atau bahasa Indonesia KTG, kardiotokografi, aman karena KTG atau CTG itu meliputi NST maupun CST. Ya. Jadi secara umum CTG itu ada beberapa parameter. Satu parameternya adalah baseline. Baseline itu artinya nadi dari janin tersebut. Jadi nanti kita lihat baseline itu yang panjang ini baseline. Berapa angkanya? Di sini ada angka 120, 140, 160 kelihatan ya. Nah ini nanti ini menunjukkan frekuensinya. Kemudian variabilitas. Variability atau variabilitas itu adalah ini lincip-lincipnya ini, kayak gigi gergajinya ini ya, kelihatan ya. Gigi gergajinya makin lurus, maka variabilitasnya makin rendah, artinya bayinya tidak baik. Ya.
akselerasi. Akselerasi itu artinya percepatan atau peningkatan frekuensi denyut. Jadi dengan adanya bayi yang bergerak, maka nadinya naik atau akselerasinya ada. Jadi ini kita lihat. Ini adalah pertamanya nadinya ini 140 lebih sedikit ya, 143 misalkan. Pada saat ada gerak itu bayi ibunya nanti disuruh mencet. Ibu disuruh mencet, kalau ibu mencet maka muncul garis ini. Ya. Muncul garis ini maka ini kita lihat dari sini dia akan naik nadinya. Ya, ini ya. Jadi awalnya 142 atau 3 tadi, begitu ada gerak janin dia jadi 160-an, ini kan 160. Kemudian setelah itu turun lagi, normal lagi, gerak lagi, naik lagi gitu ya. Ini adalah akselerasi. Kalau deselerasi itu dari nadinya yang normal dia akan deselerasi menurun kebalikannya ya. Misalkan ada kontraksi, ada his, janin yang abnormal maka dia akan turun. Nah, itu disebut deselerasi. Respon ya itu terjadi oleh karena ada respon dari rangsangan kontraksi dan rangsangan gerak janin ya akan menyebabkan perubahan dari siklus di jijinya. Ini kita lihat denyut jantung janin yang normal. Baseline atau denyut jantung dasar atau denyut jantung janin yang normal itu antara 110 sampai 160. Ada buku yang menyebutkan 110 sampai 150. Ada kepustakaan lain 120, 160. Tapi idealnya saat aterem sekitar ini. Kalau bayinya belum aterem, misalkan 28, 24 minggu, maka nadinya lebih tinggi. Ya, bisa 180, bisa 170 sampai ya. Tapi kalau aterem ini batasannya yang paling aman adalah 110, 160 ya. Pada awal kehamilan lebih cepat tadi ya, misalkan pada 24, 20 minggu bisa 170, 180 ya. Tapi kalau denyutnya berkurang di bawah 110 disebut denyut yang berkurang atau bradikardi. Kalau sampai di bawah 80 disebut bradikardi yang berat, nadi yang berkurang berat. Takikardi kalau kecepatan di atas 160 takikardi. Kalau di atas 180 takikardi yang berat. Jadi takikardi, bradikardi itu ada sesuatu yang tidak normal. Ya, ini kita lihat. Ini gambar NST. Kenapa NST? Karena ini kita lihat, ini denyut jantung janin. Ini garis yang kedua ini adalah kontraksi rahim ya. Ini denyut yang bawah kontraksi. Ini kita lihat kontraksinya ada enggak ini? Tidak ada, karena kalau ada kontraksi kayak ada gunungnya. Ini enggak ada kontraksinya maka bukan stress test tapi ini non stress test atau NST gitu ya. Baik. Jadi yang pertama tadi ini adalah denyut jantungnya. Denyut jantung janin nanti kita lihat berapa baseline-nya atau berapakah dia frekuensinya. Kita lihat frekuensi itu adalah yang dari yang paling panjang ini. Ya, yang paling panjang ini. Maka kita lihat ini nanti kita lihat ya, frekuensinya berapa. Gerak janin. Jadi begitu bayi bergerak, ibu disuruh mencet tadi, mencet alatnya. Nah, mencet alatnya nanti muncul di sini garis. Muncul di sini garis, ya. Tapi kalau pada USG NST yang modern bayi bergerak, maka alat USG itu akan memunculkan item-item ini ya. Walaupun ibunya ngantuk, kadang-kadang kan di NST itu lama. Di NST lama, kemudian di VK itu ada AC-nya, ibu jadi liar-liar, kadang-kadang tertidur lah. Tertidurnya ibu itu akhirnya disuruh mencet, tahu-tahu tidak dipencet. Nah, seperti ini kan tidak terpencet semua. Begitu dia bangun, aku tadi suruh mencet, gerak penyet gitu ya. Lah ini untungnya alat yang baru itu bisa mendeteksi. Ini adalah gerak janin yang dideteksi oleh alat. Kemudian ini kontraksi rahim, ya jelas ya. Kemudian yang disebut baseline, ini tadi yang paling panjang. Jadi kita lihat, misalkan yang paling panjang mana. Jadi ini misalkan panjang. Ya, jadi ini kita ukur dari sini ke sini, ini kita garis tengah-tengahnya ya kira-kira sini. Maka berapa baseline-nya? Kita lihat ini 120. Ini 140, ini kira-kira di tengahnya. Berarti baseline atau denyut jantung janin itu dasarnya adalah 130 kali per menit. Ya. Begitu ada kontraksi, begitu ada janin bergerak, maka dia akan naik. Kita lihat berapa naiknya, kira-kira di sini 160. Berarti dia naiknya lebih dari 15. Kalau lebih dari 15 kali berarti itu disebut reaktif yang baik. Gitu ya. Jelas ya. Itu tadi adalah
baseline, kemudian variabilitas tadi yang gigi gergaji tadi, normanya inggi-ingginya atau gigi gergajinya itu lebih dari 5 kali per menit. Nanti kita lihat. Ini variabilitas ini menunjukkan susunan saraf janin yang matang. Yang naik itu susunan saraf otonom yang simpatis, yang ke bawah itu yang paling rendah itu yang parasimpatis. Jadi kalau parasimpatis dan simpatis bagus, berarti susunan saraf pusat janinnya itu normal. Maka ini gambaran yang bagus. Kalau ada oksigenasi berkurang, maka susunan sarafnya yang pertama kali terganggu. Maka variabilitasnya juga akan terganggu, akan jadi rendah. Jadi gitu ya. Nah, jadi ini menunjukkan variabilitas ini menunjukkan bahwa SSP atau susunan saraf pusat itu oksigenasinya baik. Kemudian juga dipengaruhi oleh obat. Ya, apapun juga ya obat sangat berpengaruh. Obat yang menyebabkan ngantuk itu ya diazepam dan yang lainnya tentu saja akan ganggu SSP-nya. Kan janinnya ngantuk jadi tidak terlalu peka, maka akan variabilitasnya berkurang. Jadi gitu ya. Pada bayi yang preterm variabilitasnya berkurang. Karena apa? Karena SSP-nya susunan sarafnya belum matur atau belum matang ya. Ini baru matang kalau dia di atas 32 atau 34 minggu baru betul-betul disebut matang ya. Ya, ini yang gambaran tadi. Tadi ini baseline-nya tadi garisnya ini ya. Dari sini ke sini baseline. Ini akselerasi tadi yang naik-naik karena ada gerak janin naik. Deselerasi ini karena ada kontraksi rahim misalkan di sini, maka dia turun. Maka ini abnormal. Ya, gitu ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari USG. Nah, ini variabilitas itu artinya bahwa yang disebut yang normalnya adalah 5 sampai 25, di bawah 5 itu tidak normal, maka kita lihat ini giginya yang paling rendah ini digaris, kemudian gigi yang paling atas digaris. Kemudian kita lihat ini 120, 140, 160 ya kelihatan ya. Nah ini kalau ini garis di atas ini 140, 40, ini 120, maka berarti variabilitasnya ini dikurangi ya 20 ya berarti ya. Gampang ya. Kalau ini masih di atas 5 dari antara 5 25 ini normal. Jadi artinya bayi sehat. Kelihatan ya. Jadi ini diukur di garis yang paling rendah berapa ini? Misalkan ini paling rendah di sini misalkan ini paling rendah. Oh berarti ini 120, ini 130, ini berarti 128 kira-kira misalkan. Nah ini atasnya. Oh ini atasnya cuma pendek sekali, cuma 135, berarti 7. 7 berapa? Oh masih normal gitu ya. Jadi itu yang kita nilai variabilitasnya. Ini ya. Tadi ini 20. Kenapa 20? Karena ini kan 140, 150, 160 ya kelihatan ya. Ini 150. Ini yang paling bawah ini 130. Ya 130 ya. Ini 150. Berarti variabelnya 20 gitu ya. Kalau yang ini bawahnya 130, ini 140, ini 145, kan ini 50. Berarti dia 15. Kalau ini lebih panjang lagi, ini lebih pendek lagi, ya gitu ya. Nah, yang variability ini, yang disebut variabilitas ini kita ambil yang paling tinggi. Ya, dan yang paling rendah. Jadi ini variabilitasnya adalah 15 sampai 22 gitu ya. Jadi gitu ya gampangannya ya. Kalau dia itu masih antara sekitar 5 sampai 25, dia masih normal, ya masih normal. Tapi kalau dia itu sudah di bawah 5 garisnya, berarti dia variabilitasnya rendah. Baik. Ini adalah arasi. Arasi itu adalah respon denyut jantung oleh karena adanya gerak atau oleh karena adanya kontraksi yang rahim yang ringan, maka akan muncul kenaikan dari denyut. Ya, kenaikannya adalah lebih dari 15 kali per menit tadi ya kita lihat. Ya. Kemudian yang normal dalam 20 menit ya kan kalau gerak janin setengah jam kan minimum 4 ya toh. Kemarin ya, masih ingat ya? Gerak janin minimum 4. Maka pada akselerasi ini kan yang kita pakai dengan USG itu bukan 30 menit tapi 20 menit biasanya. Maka 20 menit minimum 4 berarti ini ya paling tidak 2. Ya, harus lebih dari 2. Kalau 2 aja kan 4. Ya, maka 4 bolehlah ya. Jadi paling tidak 2 per 20 menit. Tapi kalau enggak ada akselerasi berarti dia enggak ada gerak janin. Enggak ada gerak janin, maka bayinya dibangunkan dengan vibroakustik tadi. Kalau bayinya enggak bangun, tetap aja berarti bayinya enggak normal gitu ya. Kalau lebih dari 2 kali gerak per 20 menit, maka akselerasi yang normal menunjukkan bahwa janinnya sehat,
dapat terangsang otaknya dengan gerak janin. Ya, dapat negatif pada yang tidur tadi. Tidur kalau kita tidak punya NST, kita bangunkan dengan kepalanya dioyok-oyok ini ya, duduk-duduk gitu ya. Atau kita jendut-jendut gitu ya, supaya bayi gerak. Kalau misalkan kita mau menunggu, kasihan janinnya, maka biasanya bayi tidur itu kurang dari 45 menit. Atau paling lama kurang dari 1 jam, dia akan gerak lagi. Ya, maka kita NST, karena kita kasihan orang yang baik hati. Ya. Tapi kalau dia sampai 90 menit atau 1,5 jam tidak juga bergerak, berarti dia tidur terlalu lama, maka bayi yang tidur terlalu lama biasanya bayi yang tidak sehat. Nah, ini merupakan tanda yang tidak baik. Ya, ini tadi ya. Ini adalah akselerasi, ini ada gerak janin. Ini ya gerak janin atau ada kontraksi yang kecil, ini biasanya gerak janin, rahimnya langsung berkontraksi cekit gitu biasanya ya. Maka begitu ada ini dia muncul kenaikan dari denyut tadi. Normalnya ini tadi awalnya dari 100 antara 130 140 tadi di sini, maka adanya gerak dia langsung 170. Maka dia naik. Nah, ini adalah akselerasi yang baik. Ya, baik ya gitu ya. Akselerasi gerak janin, maka muncul ini tadi loh ya. Jadi ada akselerasi maka dia naik. Ini naik ya gitu ya. Jadi ada kenaikan dari denyut disebut akselerasi. Ya, ini kita lihat kardiotokografi yang normal. Ini kita lihat ini tadi gerak janin tadi yang ibunya tidak memencet, maka muncul akselerasi. Ini adalah baseline-nya tadi. Nah, kalau kita lihat baseline-nya, berapa ini baseline-nya? Ini 120, ini 140, berarti baseline-nya 130-an, gitu ya, jelas ya. Ya, 130. Maka baseline-nya 130. Maka kita lihat variabel gerak janinnya ini dengan adanya gerak janin, maka ini meningkat. Maka ini disebut akselerasi positif. Bagus. 1 kali, 2 kali berarti sudah normal. Ya. Kemudian kita lihat ini variabilitasnya dari yang paling tinggi dikurangi paling rendah. Ini disebut variabilitasnya. Kalau dia lebih dari 5, variabilitasnya berarti normal. Maka ini disebut adanya baseline normal, adanya variabilitasnya yang baik, dan ada akselerasi, ini disebut kardiotokografi yang normal yang menunjukkan bahwa bayinya oksigenasinya baik. Baik. Ada lagi yang disebut deselerasi, yaitu penurunan atau berbalikan dengan akselerasi. Deselerasi ada 3, nanti deselerasi dini yang gambarannya sesuai dengan kontraksi rahim, jadi seperti cermin. Deselerasi lanjut seperti cermin tetapi dia lebih belakangan sedikit. Kemudian ada deselerasi variabel, kalau dia tidak ada hubungannya dengan kontraksi rahim. Jadi itu ya, dini, lanjut, dan variabel. Ya, nanti kita lihat gambarnya. Ini yang disebut deselerasi dini. Deselerasi dini itu artinya kalau ini rahim ya tadi ya. Kalau ini disebut sebagai contraction stress test ya. Bukan NST. Kenapa bukan NST? Karena ini rahimnya berkontraksi. Ini rahimnya berkontraksi. Rahim berkontraksi. Rahim berkontraksi. Rahim berkontraksi. Maka kita lihat rahim yang berkontraksi ini kita garis ke atas. Kontraksinya pucuk atau puncak kontraksi sama dengan puncak deselerasi. Puncak kontraksi sama dengan puncak deselerasi ya. Jelas ya. Puncak kontraksi garis ini sama dengan paling rendah sendiri ya. Ini adalah seperti cermin ya. Jadi satu naik, satu turun. Ini mulai naik sampai pol, ini mulai turun sampai pol. Ini pol, ini pol. Ini turun, ini naik. Nah, jadi berkebalikan. Jadi seperti cermin. Kita lihat cermin, mata kita di kanan, di cermin mata kita di kiri. Kan gitu ya. Andeng-andeng di kiri, andeng-andeng di cermin di kanan. Jadi ini seperti bayangan cermin. Ini deselerasi dini. Ya, ini kontraksi rahim tadi. Lah ini tadi ya. Ini awal dia berkontraksi, dia awal menurun. Maksimum kontraksi, maksimum turun. Kontraksinya hilang, dia juga akan kembali normal. Ya, itu ini adalah deselerasi dini. Ya, ini kita lihat. Ini dia mulai naik, ya, hisnya ini mulai turun. Ini maksimum, ini maksimum. Ini mulai turun, ini mulai naik, gitu ya. Gitu ya, ini turun, mulai naik, ini turun. Ini mulai turun, ini mulai naik. Ini deselerasi dini. Ya. Kalau kita lihat ini kita lihat ya. Ini
denyutnya ya. Ini kontraksinya. Jadi kontraksinya bagus. Ini denyutnya. Ini kira-kira variabelnya gimana nih variabilitasnya? Coba 30 detik. Nanti tolong ini dijawab. Ini kira-kira variabilitasnya berapa? 30 detik ya, coba dilihat. Kelihatan semua toh ya? Gambar-gambarnya ya. Ini coba ya. 30 detik. 5. Baik. Berapa kira-kira, Dek? Variabilitasnya? Kurang dari 5, Dok. Kurang dari 5 ya. Jelas ya? Di semuanya bisa ya? Karena apa? Karena ini kita lihat yang paling maksimum kan ini kan 120, 130, 140, 150 kan ini ya. Jadi ini kan misalkan kita pakai yang ini. Ya, yang deket garis ini aja lah yang gampang ya. Ini 130, ini 140. Maka ini gambarnya hampir maksimumnya paling ini 144, bawahnya 142 ini paling ya. Sehingga akhirnya variabilitasnya kira-kira di bawah 5. Gitu ya, jelas ya? Baik, alhamdulillah ya, jadi bisa diserap. Jadi artinya bahwa ini low variabilitas ya. Tetapi ini ada deselerasi dini tadi. Ini kan naik, ini turun tadi. Baik. Oke ya, syukurlah. Baik. Kemudian ada deselerasi variabel. Deselerasi variabel tidak tergantung dari his. Ini hisnya hilang. Ini relaksasi, kontraksi, relaksasi gitu. Pada saat ada his, dia tahu-tahu ada penurunan. Pada saat hisnya hilang, loh kok ada penurunan lagi, kontraksi lagi, enggak ada. Ya, jadi ini artinya tidak ada hubungannya dengan kontraksi rahim. Dan cirinya lagi kalau variabel itu dia, salah. Nah, dari variabel itu cirinya ini adalah dalam sekali turunnya ya, cepat sekali ya. Sedangkan variabel tadi kalau yang deselerasi dini maupun lanjut nanti dia berbentuk demikian, jadi berbentuk seperti ini. Baik. Begini. Loh. Bentar ya. Hilang. Baik. Tidak kelihatan ya? Tidak, dokter. Belum, dokter. Tak stop share lagi ya, sebentar. Saya share kembali. Oh, hilang. Bentar. Baik, kelihatan ya, sudah ya? Ampun, dok. Ampun, nggih. Kursor saya bisa dilihat? Bisa, dokter. Baik. Nggih, jadi ini tadi. Jadi kalau deselerasi variabel tadi ini timbulnya turunnya cepat, baliknya cepat. Ya, gitu ya. Bedanya ya. Kalau dia itu turunnya sampai di bawah 60 detik, berarti dia itu termasuk deselerasi variabel yang berat. Oke. Jadi ini kalau ringan dia masih di atas 60 atau di atas 80 itu tambah tidak ada masalah. Kalau dia itu di bawah 60 termasuk yang berat, gitu ya. Oke. Ini tadi deselerasinya. Nah, sekarang deselerasi lambat atau late deceleration. Late deselerasi itu muncul dia itu setelah ada kontraksi rahim. Oh, hilang kan saya. Kursor saya hilang. Wis, enggak apa-apa.
Nanti kita lihat ya, ini jadi kontraksi rahim yang paling bawah itu ya. Kemudian terjadi deselerasi, ya itu ya. Bisa melihat ya. Jadi kalau munculnya setelah puncak HIS, dia baru menurun, itu disebut late deselerasi. Ya. Puncaknya penurunan adalah pada saat HIS-nya mulai hilang. Mulai relaksasi, baru dia menurun maksimum, kemudian naik lagi ke arah normal. Kita lihat kalau dari gambarannya yang di atas itu variabilitasnya gimana kira-kira? Kira-kira. Ini yang paling kiri sendiri itu, dekat itu. Atau yang pas di angka di bawahnya 160 itu. Sayangnya ini hilang ya saya ya. Apa kursor saya. Bisa ya? Di bawah 160 yang kiri sendiri itu garis itu. Bawahnya karena 140, 120. Maka 140 sampai 150. Variabilitasnya berapa kira-kira itu? Yang pas garis yang ada angkanya itu loh. Kan ada variabilitas yang lincip-lincip itu. Berapa kira-kira itu? Bisa melihat? Berapa kira-kira? Berapa? 10. Ya, boleh 10 ya. Ya, kira-kira 10 karena yang atas kan 150. Ya, yang bawah 140. Berarti 10. Berarti masih variabilitasnya masih normal, tetapi ada deselerasi gitu ya. Kalau yang bawah bagaimana kira variabilitasnya? Yang di garis paling kiri sendiri itu garis tebal itu. Kira-kira berapa variabilitasnya? Atau garis tengah atau boleh ya? Kira-kira variabilitasnya atau gigi gergajinya kira-kira gimana? Berapa kira-kira? Gigi gergajinya hampir hilang ya. Hampir hilang. Jadi dia itu kecil sekali. Jadi itu yang bawah itu sudah abnormal, yang kanan itu masih baru distress. Kalau yang kiri karena dia sudah ada dua hal yang abnormal, maka dia adalah KTG yang abnormal. Jadi kontraksi rahim ini tadi ya. Jadi ini ada kontraksi, maksimum kontraksi dia masih normal. Begitu maksimum dia langsung menurun. Ya, begitu maksimum turun. Ya, jadi ini ya kita lihat ya. Jadi ini begitu ada kontraksi meningkat dia masih tenang. Begitu puncak kontraksi dia baru turun. Ya, baru turun. Jadi nahis maka dia akan pas pucuknya dia mulai turun, penurunan maksimum pada HIS yang hilang. Ya, gitu ya. Kemudian habis itu baru naik lagi. Ini deselerasi lambat yang menunjukkan bahwa ini adalah janin yang hipoksia. Hipoksia. Ya. Jadi bagaimana kita menginterpretasi atau menilai CTG atau KTG? KTG disebut normal seperti gambar yang awal tadi. Bila baseline-nya 110, 160 ya tadi, variabilitasnya 5, 25, akselerasinya lebih atau sama dengan 2 kali dalam 20 menit, deselerasi tidak ada. Atau ada boleh deselerasi dini, tapi yang penting baseline variabilitas akselerasi ada. Ya, jadi gitu ya. Ini adalah gambaran KTG yang normal. Kemudian ada lagi KTG yang tidak normal, yaitu yang abnormal, kategori 3. Yaitu bila ada lebih dari 2 gambaran yang abnormal tadi. Atau baseline-nya di bawah 100 atau di atas 170. Bradikardi atau takikardi. Variabilitasnya tidak ada atau kurang dari 5, apalagi kalau kurang dari 3 kali per menit, ini menunjukkan variabilitasnya absen atau tidak ada variabilitasnya. Ini artinya bahwa bayinya hipoksia berat. Ada deselerasi, utamanya deselerasi yang late deselerasi atau deselerasi yang variabel yang di bawah 60 kali per menit, yang lama itu yang tidak normal. Jadi ini gambaran KTG yang tidak normal, sedangkan KTG yang diantaranya yaitu KTG yang mandek. Ya, sebentar. Nah, kalau tidak ada gambaran itu tadi, misalkan ada salah satu yang tidak normal dari gambaran normal,
misalkan baseline-nya agak rendah atau agak tinggi, tapi variabilitasnya bagus, maka kita ragu-ragu, disebut kategori 2 atau CTG yang suspicious atau meragukan. Variabelnya rendah tapi baseline-nya bagus, akselerasi ada, gitu. Tidak ada akselerasi tapi baseline-nya bagus, variabilitas bagus, jadi gitu. Jadi kalau ada salah satu aja yang tidak normal, itu disebut CTG yang meragukan atau kategori 2. Tapi kalau lebih dari satu, itu disebut kategori 3. Gitu ya, jelas ya. Baik, jadi itu yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini. Selamat belajar. Kita ada waktu 12 menit untuk kita diskusi. Monggo, saya persilahkan kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Atau Anda pernah baca di mana, ternyata kok tidak sama, monggo kita tunjukkan ya, nanti mana yang kira-kira benar. Selamat pagi dok, mohon izin bertanya. Monggo Mbak Sulaikha ya. Oke, dok, saya kan pernah ada kasus fetal distress, tapi dia itu brakikardi. Nah itu batas maksimal kita pemantauan di fasilitas tingkat pertama itu sampai berapa jam gitu dok? Pas itu saya pernah pemantauan sampai 1-2 jam gitu. Apakah masih perlu diobservasi di fasilitas tingkat pertama atau kita langsung rujuk? Baik, Terima kasih dok. Mbak Sulaikha. Jadi senang sekali kalau misalkan memang Anda sudah bisa melihat pada kenyataannya dan apa yang akan kita kerjakan ya. Jadi ini penting sekali. Kalau ada NST atau KTG yang tidak normal, kita lihat dulu kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 ya tadi ya. Kalau dia itu hanya 1 saja, maka dia kelas 2. Kalau dia itu lebih dari 2, maka dia sudah kelas 3 abnormal. Maka itu langsung tidak pakai lama ya. Gak GPL ya, gak pakai lama langsung dirujuk. Infus, tidur miring, oksigen, rujuk gitu ya. Jadi jawabannya gitu. Kalau memang dia itu hanya bradikardi saja, tapi biasanya jarang bradikardi saja. Kalau bradikardi saja mulai awal, biasanya gangguannya kelainan jantung. Tapi kalau bradikardi pada saat akhir, saat infartu, biasanya disertai dengan variabilitas yang berkurang, biasanya gitu. Atau ada deselerasi, biasanya gitu ya. Kalau ada 2 itu berarti ya sudah jangan lama-lama langsung dirujuk ya. Tapi sambil menunggu rujukan, itu dilakukan resusitasi. Resusitasi tahu ya, resusitasi itu apa? Artinya diperbaiki dulu keadaannya. Caranya memperbaiki kalau dalam rahim gimana? Kan tidak bisa diinfus. Yaitu dengan cara oksigen atau makanan ke bayi ditingkatkan dengan cara tadi ibunya dianjurkan untuk istirahat. Istirahat itu yang paling baik tidur kan gitu ya. Karena pada saat tidur ibu meningkat, aliran darah bayi meningkat ya. Apalagi ibu tidurnya miring ya, seperti yang kita diskusikan pada saat gerak janin. Ibu tidur miring, gerak janinnya meningkat karena oksigen janin banyak. Jadi ibu tidur miring supaya oksigen tambah banyak, KI oksigen lewat ibunya, maka oksigen darah ibu meningkat, maka otomatis yang ke bayi meningkat, kan gitu ya. Karena oksigen kan didifusikan atau dimasukkan ke bayi secara langsung tanpa ada hambatan. Karena oksigen kan kecil sekali molekulnya, oksigen. Kemudian yang ketiga adalah diberikan infus. Ibu diberikan infus maka cairan ibu jadi banyak. Cairan banyak maka ke bayi juga banyak. Gitu ya. Jadi sambil menunggu maka tidur miring, oksigen, infus. Gitu ya. Habis itu dirujuk. Maka kalau itu dikerjakan paling tidak maka bayi itu denyutnya akan tetap bertahan. Syukur kalau akan baik. Syukur kalau akan baik. Kalau masih baru biasanya masih bisa kembali. Tapi daripada kita ragu-ragu ya lebih baik dirujuk. Nanti di sana pun nanti kalau misalkan itu infartu, oksigen berkurang nanti pasti akan disertasi gitu ya. Nggih. Jadi ngaten nggih Mbak Sulaikha ya. Baik. Jadi terima kasih dok. Sama-sama. Jadi monggo silakan yang banyak sekali bidan-bidan yang rasanya prakteknya lari sekali, monggo. Kira-kira ada masalah atau ada monggo kita diskusikan di sini, kita belajar bareng ya. Jadi paling tidak nanti kalau Anda mengerjakan ini, kita diskusikan bersama, kan sama-sama dapat amal jariah. Dok, mohon izin mau tanya dok. Iya, Mbak Sahro. Oke dok, saya mau tanya dok, untuk pemeriksaan NST dengan bayi Gemeli, berarti kita lakukan satu persatu ya dok ya? Karena perutnya itu kan ada bisa dilakukan dua-duanya ya dok. Jadinya tumpang tindih.
Terus kemudian yang kedua, Dok, Nggih. misalkan hasil pemeriksaan NST-nya itu ada suspisius dan diikuti kemudian reaktif, untuk yang kita ambil hasilnya itu yang di suspisiusnya atau yang di hasil reaktifnya, Dok. Kemudian yang ketiga, kalau Nggih. misalkan grafiknya itu terputus, itu kita ulang lagi atau kita bisa lanjutkan dengan penambahan waktu, Dok. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih. Jadi ini memang kenyataan sehari-hari ya. Jadi yang pertama kali tadi yang terputus gitu ya. Kalau terputus apakah perlu diulang lagi atau dilanjutkan dengan waktu yang menambahkan gitu ya. Boleh, monggo kalau kita punya waktu, tidak terburu-buru, sementara kertas kita juga cukup banyak, ideal kalau diulangi lagi. Ya, selama 20 menit lagi. Tapi kalau misalkan kita juga tidak perlu pasiennya banyak, kemudian kertas kita juga ngirit, ya monggo nanti ditambahkan. Jadi sebetulnya tidak masalah, yang penting nanti kita bisa jadikan satu jadi 20 menit gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tadi kalau ada suspisius di mana ada satu yang kelainan, jadi itu kita sebut suspisius. Suspisius itu bagaimana? Ya tadi kalau kita tak ada yang suspisius, maka ibunya dikasih oksigen tidur miring. Kemudian diulangi lagi NST-nya atau KTG-nya. Tujuannya apa? Tujuannya kita memastikan apakah dengan diberikan oksigen, tidur miring, ya nggak usah diinfus dulu ya kalau suspisius. Kalau abnormal ya harus infus. Dengan tidur miring, oksigen. Nah, kalau dengan tidur miring, oksigen, kemudian nggak lama kemudian, idealnya kalau meriksa ibunya miring ya. Kalau miring kan oksigennya banyak. Dengan tidur miring dilihat, kalau ternyata normal, oh ya bagus. Kalau ternyata tidak normal, ya berarti kan untuk dari suspisius menjadi abnormal kan perlu waktu. Ya, nah kalau pada waktu misalkan 3 jam kemudian ternyata jadi abnormal, oh berarti ya abnormal gitu ya. Jadi tidak langsung dari suspisius kemudian meninggal itu enggak. Masih perlu waktu kira-kira 12 kalau suspisius lama harian. Tapi kalau yang abnormal itu bisa sampai jam ya. Jadi bisa sampai kalau yang abnormal sekali gambarnya sudah tidak ada deselerasi bisa setengah jam, 1 jam ya. Tapi kalau masih deselerasinya abnormal tapi variabilitasnya bagus, masih bisa sampai 12 jam. Ya, jadi tidak terburu-buru. Kemudian yang terakhir tadi adalah apa tadi yang pertama tadi? Untuk gemeli, Dok, grupnya kan ada Gemeli. 2. Ya. Gemeli bagaimana? Nah, sekarang ini ada alat NST yang probe-nya 3, 1 uterus, kemudian 2 itu jantung 1, jantung 2. Itu kita di Dr. Stomo ada. Nanti kalau panjenengan ke Dr. Stomo, kita ada probe yang gemeli. Ya, jadi kali itu gampang. Nanti probe-nya nanti ditaruh di jantung 1, jantung 2, satunya uterus. Nah, jantung 1, jantung 2 itu denyutnya itu kita bisa ngatur. Jadi denyut yang pertama itu misalkan normalnya 140, satunya juga 138 misalkan, kan jejer, susah. Maka yang satu kita bisa adjust atau bisa adjust diatur sehingga akhirnya diturunkan menjadi 120. Tapi 120-nya itu adalah sama dengan 140 gitu loh ya. Tapi pura-pura diturunkan sehingga akhirnya gambarnya jadi terpisah. Ini bayi A, bayi B gitu ya. Jadi nanti gini-gini, tapi yang 120-nya bayi B ini sebetulnya sama dengan 140. Jadi gitu. Jadi itu adalah dengan NST yang gemeli. Jadi betul sekali. Tidak semua rumah sakit punya. Kalau enggak punya ya terpaksa 2 kali ya. Tapi kita harus bisa membedakan jantung 1 dan jantung satunya. Oke, gitu ya. Baik, Dok. Oke, Terima kasih, baik. Dok. Terima kasih. Oke, monggo barangkali ada tambahan lagi yang lain. Kita masih ada waktu 3 menit. Izin bertanya, ini mengenai mata kuliah fitur maternal. Ya, Mbak Wadah, ya, boleh. Itu dimulai pada hari Selasa minggu depan ya? Senin aja ya? Oh. Pak lihatnya. Soalnya kalau tiap Senin itu saya mimpin Weto Board. Jadi